Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di dalam kesempatan yang baik ini. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pentanahan sistem tenaga listrik. Di poin pertama ini kita akan membahas tentang pentanahan titik netral. Ada 4 poin ataupun 4 bagian yang dapat dilakukan untuk pentanahan titik netral. Yang pertama itu pentanahan melalui tahanan ataupun resistance grounding. Jadi pentanahan itu kita manfaatkan dengan menggunakan tahanan begitu ya. Yang kedua ada pentanahan melalui reaktor. Yang ketiga ada pentanahan langsung dan terakhir ada pentanahan melalui reaktor yang impedansinya dapat berubah-ubah atau resonan grounding atau pentanahan dengan kumparan Peterson ataupun Peterson coil. Selanjutnya ada pentanahan titik netral tanpa impedansi atau pentanahan langsung solid grounding. Sistem pentanahan langsung adalah di mana titik netral sistem dihubungkan langsung dengan tanah tanpa memasukkan harga suatu impedansi. Jadi untuk gambar rangkaiannya dapat kita lihat bersama di sini. Inilah dia gambar rangkaian pentanahan langsung. Artinya tadi tidak ada memasukkan harga suatu impedansi, artinya dia tidak ada hambatan di sini. Jadi di sini di di titik netral ini disambungkan ke tanah tanpa ada impedansi ya. Jadi jika terjadi arus gangguan maka arus itu langsung mengalir ke tanah tanpa ada yang menghambatnya terlebih dahulu. Selanjutnya keuntungan. Untuk keuntungan pentanahan titik netral tanpa impedansi, pertama itu tegangan lebih pada pasa-pasa yang tidak terganggu relatif kecil. Yang kedua, kerja pemutus daya untuk melokalisir lokasi gangguan dapat dipermudah sehingga letak gangguan cepat diketahui. Ketiga, sederhana dan murah dari segi pemasangan. Adapun kerugiannya, setiap gangguan pasa ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya daya. Yang kedua, arus gangguan ke tanah besar sehingga akan dapat membahayakan makhluk hidup di dekatnya dan kerusakan peralatan listrik yang dilaluinya. Kemudian pentanahan titik netral melalui tahanan ataupun resistance grounding yang dimaksud adalah suatu sistem yang mempunyai titik netral dihubungkan dengan tanah melalui tahanan ataupun resistor. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada gambar rangkaian pengganti pentanahan titik netral melalui tahanan. Ini contohnya, rangkaian penggantinya, di mana titik netral 3 fasa RST di sini dihubungkan langsung ke grounding. Nah, tapi di sini groundingnya ada menggunakan resistor atau tahanan ataupun hambatan. Jadi nanti tidak seluruhnya masuk ke tanah, tapi ditahan terlebih dahulu dengan resistor yang terdapat di sini. Jadi ini dia contoh gambar rangkaian penggantinya. Secara umum, harga tahanan yang ditetapkan pada hubungan netral adalah R sama dengan EF dibagi dengan I. Nah, jadi besar R tadi di sini, ini itu merupakan persamaan dari sini. R sama dengan EF per I. Di mana R itu merupakan tahanan dalam satu, sedangkan EF merupakan tegangan fase ke netral, dan I merupakan arus beban penuh dalam 1 ampere. Selanjutnya ada jenis pentanahan ataupun resistor yang dipakai. Ini dapat kita lihat dari gambar ini, bahwasannya di sini kita menggunakan pentanahan resistor dengan jenis metalik ataupun logam. Jadi jenis pentanahan menggunakan resistor itu ada lagi dibagi. Yang pertama itu menggunakan
jenis logam. Seperti ini dia. Yang kedua, ada jenis pentanahan dengan resistor itu dengan menggunakan cairan. Jadi di dalam tabung ini ataupun gambarnya ini sama itu ya. Di dalam tabung tersebut ada terdapat resistor sebagai pentanahannya. Dengan- ah, di dalamnya juga terdapat cairan untuk mengantisipasi ataupun mengurangi panas yang diakibatkan oleh arus gangguan yang melewati resistor tersebut. Adapun keuntungan pentanahan titik netral melalui tahanan ataupun resistance grounding, yang pertama, besar arus gangguan tanah dapat diperkecil. Kemudian, bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil. Kemudian, mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Jadi ada keuntungannya di sini mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat gangguan yang melaluinya. Jadi dengan model ataupun dengan pentanahan grounding menggunakan resistance ini dapat meminimalisir rusaknya peralatan gitu ya. Kemudian ada juga kerugiannya. Di sini timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan ataupun pentanahan selama terjadinya gangguan fasa ke tanah. Yang kedua, karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak cepat diketahui. Nah, ini gambar sama seperti yang di awal tadi, gambar rangkaian penggantinya. Jadi titik netral ini langsung dihubungkan ke sistem pentanahan, akan tetapi harus melalui resistor tidak. Secara umum harga tanah juga sama, di mana menggunakan rumus R sama dengan EF dibagi dengan I, di mana R itu merupakan tahanan, EF itu tegangan fasa ke netral, sedangkan arus beban penuh itu adalah I. Selanjutnya ada pentanahan titik netral trafo tenaga dengan NGR. NGR tersendiri adalah kependekan dari Netral Grounding Resistor. Nah, di sini dapat kita lihat ada penomoran, ada yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, kira-kira dari ke-10 penomoran ini, nomor berapa yang merupakan NGR? Mana yang dimaksud dengan NGR? Baik, jawaban Anda benar. Yang merupakan NGR itu adalah di nomor 9. Inilah yang disebut dengan NGR. Jadi NGR itu sendiri punya fungsi untuk menghambat atau membatasi arus hubung singkat satu fasa ke tanah sehingga nilainya di bawah arus nominal. Kira-kira kalau untuk arus nominalnya batasan operasinya bagaimana? Ya, untuk batasan operasi NGR kita dapat mencontohkannya seperti ini. Trafo tenaga 150 70 kV 100 MVA, di mana jenis trafo ini merupakan jenis trafo step down dengan besar dayanya 100 MVA. Jadi dapat kita ketahui bahwa batasan operasi NGR itu tegangannya 70 kV. Artinya apa? NGR ini diletakkan di sisi tegangan rendah, di sisi 70 kV-nya. Kemudian tahanan dari NGR tersebut 62 ohm. Arus nominal yang dapat dilalui NGR tersebut adalah 650 ampere dalam waktu 10 second atau detik. Contoh kedua ada trafo tenaga 150 kV 30 MVA. Dapat kita lihat juga di sini batasan operasi NGR-nya tegangan itu 20 kV. Artinya sama juga dipasang di sisi tegangan rendah ataupun sisi sekunder trafonya dengan tahanan NGR sendiri sebesar 13 ohm. Arus nominal yang dapat dilaluinya sebesar 870 ampere dalam waktu 5 detik.
Adapun keuntungan dan kerugian pentanahan dengan NGR, pertama itu keuntungannya besar arus gangguan tanah dapat diperkecil. Kemudian bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil. Tiga, mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Ada juga kerugiannya dengan menggunakan NGR ini. Yang pertama, timbulnya rugi-rugi daya pada tahanan pentanahan selama terjadinya gangguan fasa ke tanah. Kemudian karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman juga menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak cepat bersama dengan menggunakan resistor tadi ya. Kemudian kita bahas di sini yang tentang pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen. Sistem pentanahan dengan kumparan Petersen adalah di mana titik netral dihubungkan ke tanah melalui kumparan Petersen atau Petersen coil. Kumparan Petersen ini mempunyai harga reaktansi ataupun XL yang dapat diatur dengan menggunakan. Nah, dapat kita lihat contoh pemasangan pentanahan titik netral dengan kumparan Petersen. Jadi di sini dapat kita lihat pemasangan pentanahan dengan menggunakan Petersen coil atau kumparan Petersen diletakkan ataupun disambungkan dengan sisi sekunder ataupun sisi tegangan rendah dari trafo tenaga ini. Nah, dari gambar ini juga kita dapat melihat bahwasannya di sisi primernya ini terhubung dengan pentanahan menggunakan resistor. Jadi seperti ini dia pemasangannya jika kita ingin memasang kumparan Petersen sebagai pentanahannya. Nah, untuk gambar rangkaian penggantinya dapat kita lihat bahwasannya titik netral dari ketiga fasa RS dan T di sini kita hubungkan langsung ke kumparan Petersen, kemudian dari kumparan Petersen tersebut yang dihubungkan langsung ke tanah. Jadi ini tadi yang disebut bahwasannya kumparan Petersen ini bisa diatur-atur. Nanti ada tab-tabnya diatur sedemikian rupa sehingga uh, berapa reaktansi yang mau kita atur untuk mengantisipasi arus gangguan yang mungkin muncul jika terjadi gangguan nantinya. Jadi untuk keuntungan dan kerugian pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen, pertama itu keuntungannya adalah arus gangguan dapat dibuat kecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Kedua, kerusakan peralatan sistem di mana arus gangguan mengalir dapat dihindari. Ketiga, sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fasa ke tanah. Dan keempat, gejala busur api dapat dihilangkan. Adapun kerugian yang pertama, relay gangguan tanah atau ground fault relay sukar dilaksanakan karena arus gangguan tanah relatif kecil. Ini diakibatkan karena sudah diminimalisir oleh kumparan Petersen tadi. Kemudian tidak dapat menghilangkan gangguan fasa ke tanah yang menetap ataupun permanen pada sistem. Selanjutnya, operasi kumparan Petersen harus selalu diawasi karena bila ada perubahan pada sistem, kumparan Petersen harus di-setel atau dicuning kembali. Selanjutnya ada transformator pentanahan. Bila pada suatu sistem tenaga listrik tidak terdapat titik netral, sedangkan sistem itu harus diketanahkan, maka sistem itu dapat ditanahkan dengan menambahkan transformator pentanahan atau grounding transformer. Transformator pentanahan itu dapat terdiri dari transformator zigzag atau transformator bintang segitiga. Trafo pentanahan yang paling umum digunakan adalah transformator zigzag tanpa belitan sekunder. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh gambar pemasangan trafo pentanahan. Jadi di awal misalnya trafo daya ini tidak ditanahkan, maka kita dapat menambahkan secara portable di sini ya. Dapat kita lihat trafo pentanahan ini dihubungkan langsung ke sisi kumparan sekundernya untuk ditanahkan. Di sini menggunakan trafo pentanahan, sifatnya portable. Sini dia. Jadi kemudian
Nah, untuk yang sisi primernya nanti dihubungkan juga dengan resistor. Pentanahan dengan menggunakan resistor yang ada di sini. Jadi untuk konfigurasinya dapat dilihat pada contoh gambar pemasangan terhadap pentanahan ini ya. Bagian kedua ada grounding equipment atau pentanahan pembumian peralatan. Pengertian pentanahan peralatan, pertama pentanahan peralatan adalah pentanahan yang menghubungkan bodi ke rangka ataupun bagian dari peralatan listrik terhadap ground ataupun tanah. Tanahan ini pada kerja normal tidak dilalui arus. Jadi pentanahan peralatan ini bodi ataupun kerangka dari transformator ini yang kita hubungkan ke tanah. Ya contohnya ya, sudah digambarkan di sini sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja pada operator jika tidak sengaja menyentuh badan dari trafo daya ini. Adapun tujuannya, pentanahan peralatan yang pertama itu untuk mencegah terjadinya tegangan kejut listrik yang berbahaya bagi manusia. Kedua, untuk memungkinkan timbulnya arus tertentu, baik besarnya maupun lamanya, dalam keadaan gangguan tanah tanpa menimbulkan kebakaran atau ledakan pada bangunan atau isinya. Ketiga, untuk memperbaiki penampilan ataupun performance dari sistem. Tahanan pentanahan adalah besarnya tahanan pada kontak ataupun hubungan antar massa ataupun bodi dengan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pentanahan, yang pertama itu tahanan jenis tanah, kedua panjang elektroda pentanahan, dan ketiga luas penampang elektroda pentanahan. Jadi yang pertama ini tahanan jenis tanah, kita harus melihat tanahnya jenis tanah apa begitu. Jadi itu juga yang sangat mempengaruhi tahanan pentanahan. Semakin kering tanah itu, maka hambatannya, tahanan jenis tanahnya akan semakin besar. Semakin lembab itu akan semakin kecil tahanan pentanahannya. Kemudian panjang elektroda juga mempengaruhi. Semakin panjang elektroda itu kita tanam ke tanah, juga akan memperkecil tahanan pentanahan. Sehingga arus gangguan yang muncul cepat dialirkan ke tanah. Begitu juga dengan luas penampang elektrodanya. Semakin kita besarkan luas penampangnya, maka tahanan pentanahan juga akan semakin kecil, sehingga arus gangguan cepat dialirkan ke tanah. Harga pentanahan makin kecil, makin baik. Untuk perlindungan personil dan peralatan, perlu diusahakan tahanan pentanahan lebih kecil dari 1 ohm. Untuk memahami mengapa tahanan pentanahan harus rendah, dapat digunakan ohm. Jadi, persamaan yang kita gunakan di sini E sama dengan I dikali dengan R. Mana E itu merupakan tegangan, kemudian I itu adalah arus, sedangkan R itu adalah tahanan. Jadi, kalau kita lihat dari persamaan ini, semakin besar tegangan, maka hambatan juga harus besar gitu. Jadi, jika kita ingin mempercepat arus gangguan mengalir ke bumi ataupun ke tanah, maka kita harus memperkecil R ataupun hambatannya. Jadi dengan kecilnya R, maka arus yang mengalir ke tanah itu akan cepat sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan maupun kerusakan peralatan. Berikut merupakan contoh ataupun ilustrasi gangguan pada tahanan pentanahan yang tinggi. Jadi jika terjadi, kita lihat di sini ada motor listrik, kita umpamakan peralatannya. Terjadi gangguan pada motor listrik ini. Tetapi tahanan pentanahannya terlalu tinggi. Maka arus gangguan itu akan mengalir melalui tubuh operator yang ada di sini. Sehingga operator di sini beresiko mengalami kecelakaan.
Bisa juga sampai mengakibatkan kematian jika arus gangguannya besar dan kondisi jantung pada operator tidak kuat sehingga uh, bisa menyebabkan operator ini mengalami kematian. Jadi itulah gunanya tahanan pentanahan itu harus didesain, harus diatur sekecil mungkin sehingga arus gangguan pada motor ini bisa langsung mengalir ke tanah secepatnya tanpa harus mengakibatkan kematian pada operator yang berada di sini. Itu maksud dari gambar gangguan pada pentanahan ataupun tahanan pentanahan yang tinggi yang kita lihat bersama di sini. Kemudian ada exposure tegangan atau voltage exposure, di mana jika ada kontak yang tidak disengaja antara bagian-bagian yang dilalui arus dengan kerangka metal dari peralatan, maka kerangka metal itu menjadi bertegangan yang sama dengan peralatan. Untuk mencegah terjadinya tegangan kejut yang berbahaya, kerangka peralatan metal peralatan tersebut harus dihubungkan ke tanah melalui impedansi yang rendah. Setelah kita ceritakan tadi pada gambar ini, maka kita atur di sini serendah mungkin supaya arus gangguan yang terjadi di sini dari gangguan ini langsung mengalir ke tanah, ya. Selanjutnya pengaruh tahanan pentahanan yang besar terhadap sistem tenaga listrik. Yang pertama itu makin besar tahanan pentanahan, tegangan sentuh makin besar. Yang kedua, makin besar tahanan pentanahan pada tiang transmisi, makin besar pula tegangan puncak tiang. Ketiga, makin besar tahanan pentahanan pada tiang transmisi, maka banyak jumlah isolator yang harus dipasang atau jumlah isolator makin panjang. Dan keempat, tahanan-pentahanan mempengaruhi penampilan saluran ataupun line performance-nya. Selanjutnya, pengaruh tahanan-pentahanan yang kecil pada sistem tenaga listrik. Yang pertama itu, kurangi tegangan pada puncak tiang. Kedua, mengurangi tegangan pada kawat penghantar. Ketiga, mengurangi tegangan pada isolator. Keempat, mengurangi gangguan sampai beberapa gawang. Dan kelima, mengurangi waktu berlangsungnya tegangan merusak atau breakdown voltage. Di sini ada macam-macam elektroda pentanahan. Pada dasarnya terdapat 3 macam elektroda pentanahan, yaitu elektroda pita, berupa pita atau kawat berpenampang bulat yang ditanam di dalam tanah. Penanamannya tidak terlalu dalam, 0,5 sampai 1 meter, dan caranya juga bermacam-macam. Yang pertama itu ada berbentuk radial, yang kedua ada berbentuk grid seperti ini, ketiga ada berbentuk lingkaran seperti ini. Itu jenis-jenis jika kita ingin menggunakan elektroda pita. Selanjutnya ada elektroda batang, merupakan batang yang ditanam tegak lurus ke dalam tanah. Nah, jika di sini kita lihat ini batas tanahnya, permukaan tanah, kita akan menanamkan elektroda batang. Inilah dia elektroda batangnya. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita ketahui jika kita rasa tahanan pentanahan itu masih relatif besar, maka kita dapat menambah elektroda ini. Kita tambah lagi elektroda ini untuk memperkecil terminalnya misalnya ya, ada 3 terminal. Untuk memperkecil tahanan pentanahan. Maka dengan menambah elektroda ini R tanahnya juga akan semakin kecil. Jadi cara penanaman elektroda batang untuk membuat agar tahanan pentanahan cukup kecil, situ jelas ya. Tanam lebih dalam ataupun menggunakan beberapa batang elektroda. Jadi bisa ini metodenya ditambah seperti ini 3, atau kita naikkan ini, kita perpanjang, kita turunkan elektrodanya lebih dalam lagi. Seperti itu. Kemudian ada elektroda pelat, berupa pelat yang ditanam tegak lurus dalam tanah seperti pada gambar. Jadi ini nanti kita sambungkan juga, jika ini permukaan tanahnya, kita sambungkan ke terminal, lalu kita sambungkan ke peralatan ataupun ke sistem
untuk untuk dapat mengalirkan arus gangguan ke dalam tanah secepat mungkin. Di elektroda plat ini didesain tegak lurus juga, semakin dalam juga akan mempengaruhi besar kecilnya tahanan pentanahan, maka semakin lebar juga akan mempengaruhi tahanan tanahannya. Kita lebarkan lagi elektroda plat ini, maka tahanan pentanahan tanah juga akan semakin kecil. Jadi jika semakin kecil, kita ketahui, maka arus gangguan akan cepat dialiri ke tanah, sehingga mengurangi terjadinya kecelakaan pada operator maupun kerusakan pada peralatan. Kemudian ada metode ataupun cara pentanahan. Yang pertama itu pentanahan dengan driven adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menancapkan batang elektroda ke tanah. Jadi dapat kita lihat jika di sini ada transmisi, ya, transmisi, langsung aja kita tancapkan batang elektroda ke tanah. Jadi pada kaki tiang transmisi ini akan kita sambungkan ke tanah yang ada di sini. Inilah dia yang disebut dengan pentanahan dengan driven ground. Yang kedua ada pentanahan dengan counterpoise. Adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menanam kawat elektroda sejajar atau radial beberapa senti di bawah tanah, lebih kurang 30 sampai 90 cm. Jadi dapat kita lihat jika di sini tiang transmisi kita buat posisinya itu elektroda itu sejajar ataupun radial. Posisinya itu seperti ini. Inilah yang disebut dengan counterpoise. Jadi pentanahan dengan counterpoise biasanya digunakan apabila tahanan tanah terlalu tinggi dan tidak dapat dikurangi dengan cara pentanahan driven ground biasanya karena tanah jenis tanah terlalu tinggi. Jadi jika transmisi itu diletakkan di areal gunungan terlalu banyak batu-batunya, maka itu akan berpotensi tingginya tahanan pentanahan. Untuk itu dapat dilakukan setting ataupun metode pentanahan itu menggunakan counterpoise untuk mengurangi tahanan pentanahan pada pentanahan itu sendiri. Sehingga jika terjadi arus gangguan itu langsung dikirimkan ke tanah ataupun dan akan meminimalisir terjadinya kerusakan ataupun terputusnya penghantar jika terjadi gangguan di situ. Kemudian ada yang ketiga, pentanahan dengan mesh atau jala adalah cara pentanahan dengan jalan memasang kawat elektroda membujur dan melintang di bawah tanah yang satu sama lain dihubungkan di setiap tempat sehingga membentuk jala ataupun mesh. Sistem pentanahan mesh biasanya dipasang di gardu induk dengan tujuan mendapatkan harga tahanan tanah yang sangat kecil atau kurang dari 1 ohm. Jadi dapat kita lihat di sini setiap elektrodanya itu saling terhubung. Jadi ada berapa batang elektrodanya di sini, itulah yang dapat kita lihat, 1, 2 dan seterusnya. Itu setiap ujung-ujung daripada elektroda dihubungkan sehingga dapat memperkecil daripada tahanan pentanahan. Dan biasanya ini dipasang di gardu induk, jadi di bawah tanah ataupun di bawah switch yard di gardu tersebut, sepanjang switch yard itulah, selebar switch yard itulah ditanam sistem pembumian dengan metode mesh atau jala. Harga tahanan jenis tanah pada daerah kedalaman yang terbatas tergantung dari beberapa faktor, yaitu jenis tanah ataupun tanah liat, berpasir maupun berbatu dan lain-lain. Lapisan tanah berlapis-lapis dengan tahanan jenis berlainan ataupun uniform, kelembaban tanah, dan temperatur. Harga tahanan jenis selalu bervariasi sesuai dengan keadaan pada saat pengukuran. Makin tinggi suhu, makin tinggi tahanan jenisnya.
Sebaliknya, makin lembab tanah itu semakin rendah tahanan jenisnya. Berikut ini dapat kita lihat tabel jenis tanah dan tahanan jenis tanahnya dalam satuan meter. Dapat kita lihat di sini tanah rawa itu memiliki tahanan jenis tanahnya sebesar 30 meter. Tanah liat dan tanah ladang itu memiliki tahanan pentanahan itu 100 ohm meter. Pasir basah memiliki tahanan pentanahan itu besar 200 ohm meter. Kerikil basah memiliki tahanan jenis tanah itu sebesar 500 ohm meter. Pasir dan kerikil kering memiliki tahanan pentanahan itu sebesar 1000 ohm meter. Dan tanah berbatu itu memiliki tahanan jenis tanah 3000 meter. Jadi dari tabel ini kita dapat lihat bahwa tanah rawa yang paling efektif kita gunakan untuk pembumian, baik itu pembumian sistem netral tadi ataupun pembumian pada peralatan. Kemudian pengukuran tahanan pentanahan. Untuk pengukur tahanan pentanahan digunakan alat ukur meger tanah ataupun earth resistance tester. Cara penggunaan earth resistance tester akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis pentanahan pada sistem listrik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini membawa manfaat dan menambah wawasan bagi kita. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.